Halo teman-teman, The Martians, kembali lagi berjumpa saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, berbicara bisnis properti, ya ini merupakan bisnis yang diidam-idamkan banyak orang ya, karena orang suka properti karena ada barangnya. Ya, itu pertama ada fisiknya. Jadi ini aset yang tidak akan hilang dan tidak bisa lari, termasuk dibawa lari ya. Dan yang lebih menarik lagi adalah properti ini orang suka karena memberikan passive income. Ya, ingat ya, passive income, sehingga ketika punya properti seneng ya, apalagi punya banyak properti ya. Nah, karena dipikir bahwa ini income-nya nanti akan banyak gitu. Nah, ini salah satu lah kenapa orang begitu berminat sama properti dari dulu sampai sekarang. Nah, kemudian akhirnya kita juga sering dengar bahwa properti ini adalah properti sebagai mesin uang ya, seperti istilah properti cash mesin, kemudian ada properti passive income ya, properti cash flow dan lain sebagainya ya. Tetapi pada kenyataannya sebagian orang memang berhasil, sebagian orang belum berhasil sampai saat ini. Ya, kenapa bisa hal itu terjadi? Ya, karena inilah yang saya temukan. Bukan dalam belakangan ini, tapi sebenarnya sudah sejak 10 tahun lalu. Apa? Ya, karena yang paling penting adalah semua pebisnis properti rata-rata mereka tidak memiliki kecukupan waktu dan energi ya untuk ngurusin propertinya. Ya, kenapa bisa begitu? Ya, karena memang hanya orang-orang tertentu ya, maksudnya dalam hal ini sudah punya bisnis dulu, ya sudah punya karir yang cemerlang ya, baru bisa kemudian beli properti dan kemudian punya investasi properti. Ya, itulah sebabnya ya ketika propertinya ingin diberdayakan, ya nggak bisa. Mana bisa? Ada bos, ada customer, ada kerjaan, ya ada anak buah yang harus diurus dan lain sebagainya. Sehingga ya propertinya sebenarnya itu uang di depan mata, tapi tidak jadi uangnya datang ya, tidak jadi uangnya dapat. Karena kenapa? Karena ya tidak diurus ya. Ya, bagaimana propertinya bisa ada penyewa kalau misalnya ya tidak dipersiapkan, ya kemudian tidak dimarketingkan, ya tidak dijual ya, kemudian tidak maksudnya tadi dijual ya untuk disewakan, nah kemudian tidak juga diurus ya, diurus mulai dari kalau ada komplainan atau permintaan ya, atau termasuk juga ya hal-hal yang tak terduga lainnya ya, seperti ya misalnya kebutuhan dari penyewa ya dan lain sebagainya. Ya, itu yang menyebabkan ya akhirnya ya propertinya loss begitu saja, dan ujung-ujungnya boro-boro untung malah buntung ya, karena properti itu sendiri ya butuh biaya juga untuk bisa hidup ya, maksudnya butuh biaya juga ya untuk operasional sehari-harinya. Dan properti itu ya contoh ya, dalam hal ini kalau kita bicara properti cash machine itu atau properti yang menghasilkan uang ya, itu dalam bentuk apartemen ataupun juga rumah kos ya, itu tentu butuh biaya-biaya ya untuk sehari-harinya, untuk operasional sehari-harinya ya. Itu yang menyebabkan begitu banyak ya kita selalu dicari klien ya, karena mereka tidak bisa memaksimalkan ya, dan mereka butuh untuk bisa memaksimalkan revenue ya, penghasilan dari propertinya ya, karena diam saja itu berarti minus ya kan, diam saja berarti minus, paham ya karena hal-hal yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kalau sebelum kita lanjutkan lagi, bagaimana kita bisa mengoptimalkan ya, mendapatkan income sewa dari properti apartemen dan rumah kos ya, itu dan bisa mendapatkan passive income dari properti tersebut ya, kalian bisa like dulu dan subscribe channel ini, dan juga jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video-video saya berikutnya.
Nah, sebelum kita masuk pembahasan yang tadi saya janjikan, ya sekali lagi saya perkenalkan dulu, saya Willy Steven dan saya berbisnis properti sudah lebih dari 10 tahun. Ya, dan saat ini saya tidak hanya menangani transaksi jual beli untuk pembeli atau pengguna properti itu sendiri, ya, tapi juga saya melakukan manajemen untuk aset properti yang diinvestasikan sehingga bisa memberikan hasil yang maksimal. Nah, kita kembali lagi bicara tentang penyewaan properti untuk mendapatkan passive income. Ya, kendala utama beberapa teman-teman saya itu adalah ya karena mereka memang punya bisnis sehingga ketika cuannya makin maksimal, ya makin nggak terurus juga propertinya. Tentu ini bukan yang ingin diharapkan. Ya, karena mereka kalau mereka memang sudah fokusnya untuk menghasilkan uang, ya berarti tinggal fokus di sana saja, ya. Sehingga ketika setiap tahun menambahkan, ya bisa berhasil menambah properti passive income, ya itu sudah ada kami dari Abdi Home yang biasanya mengurus dari entah itu properti dalam bentuk apartemen ataupun juga rumah kos. Nah, kalau berbicara bagaimana bisa menghasilkan uang melalui apartemen dan rumah kos dari uang sewaan itu sendiri, sebenarnya pada prinsipnya sama dan ini simple, ya. Pada prinsipnya semua tenant, semua penghuni itu menginginkan keamanan, kenyamanan, dan kebersihan. Makanya ini yang harus dicatat. Dan ini tidak harus buat kamu harus menjadi klien Abdi Home dulu untuk mengetahui hal ini. Tapi kamu juga, ya kamu sendiri pun bisa menjalankan ini karena ini sangat simpel. Ya, pada prinsipnya yang penting 3 hal tadi dan itu harus kamu sediakan dalam bentuk ya adanya fasilitas-fasilitas di properti kamu. Fasilitas-fasilitas apa yang harus dipersiapkan? Nah, saya persempit dulu ke dalam bagian dalam unit ya atau kamarnya ya. Jadi kita nggak bahas fasilitas publiknya, tapi kita hanya bahas ya kalau di apartemen itu unit apartemennya itu sendiri, kalau di rumah kos ya berarti fasilitas kamar itu sendiri, kamar kos itu sendiri ya. Nah, jadi mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Ya, pada prinsipnya yang paling utama adalah fasilitas dasar itu harus dipenuhi. Yaitu ya seperti AC, ya AC yang cukup dingin ya. Ya, tidak perlu sampai dinginnya ekstra banget ya. Yang penting nyaman. Ya, jadi kita tahulah kita yang tinggal di kota besar itu udaranya panas ya. Ya, terutama Jakarta, Surabaya, Medan dan lainnya itu setiap hari pasti panas ya. Itu perlu kesejukan seperti itu. Kemudian ya tempat tidur yang nyaman ya, spring bed yang enak lah gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga yang paling penting kamar mandinya dalam kalau bisa ya. Ya, kemudian selain itu juga seperti misalnya elektronik lain seperti water dispenser ya, kemudian ada kulkas ya, terutama yang di apartemen ya, kemudian juga jangan lupa juga untuk kamar mandinya itu ada water heater ya, itu juga membantu ya. Nah, sebenarnya dari fasilitas dasar elektronik ini, ya ini sudah sangat membantu untuk bisa menyewakan dengan stabil. Ya, tinggal standar pelayanan yang kamu provide ya, dan kemudian juga ya yang penting kamu juga harus tahu ya riset market ya untuk harga sewa yang ada di area properti kamu. Ya, supaya kamu bisa hitung-hitungan juga kan, karena kamu perlu modalin tadi untuk pengadaan barang-barangnya, ya kamu juga harus hitung-hitungan berapa uang sewa yang bisa kamu dapatkan ya. Nah, itu semualah yang harus bisa lakukan dan sekali lagi saya ingatkan ini bisa kamu kerjakan sendiri ya, tetapi ya nggak ada salahnya juga kalau kamu ingin membuat ya misalnya properti kamu lebih dari satu ya, saya menyarankan kamu bisa buat tim ya.
timnya kecil, bisa mulai dari 1 orang juga. Ya, yang penting bisa melakukan koordinasi ya dengan penyewa, termasuk juga bisa menjalankan atau menyediakan kebersihan setiap saat ya, terutama bagi para penyewa itu sendiri ya. Nah, itulah strategi-strategi yang biasa saya sendiri jalankan ya dalam melakukan manajemen aset properti ya, mulai dari hal-hal sederhana seperti itu. Nah, bagi kamu yang tentunya ingin tahu lebih detail tentang bagaimana menyewakan properti ya dan bisa mendapatkan passive income, ya kamu bisa praktek kopi saya ya dengan klik link di bawah ini. Nanti kamu bisa juga ya jika merasa ingin dapat lebih jelas lagi ya, atau masih ada yang ingin ditanyakan ya, kamu juga bisa jangkau WhatsApp saya dengan klik link di bawah ini ya. Oke, sekian sharing dari saya. Terima kasih. Bye bye.